Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin watzaitun watturisin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma ratadnahu asfala safilina illa lilladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Alaihissallahu bi ahamil hakimin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lisan kita untuk senantiasa bersolawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman takwa kita mari senantiasa kita tingkatkan satu hari terus kita tingkatkan. Iman kita mari sama-sama kita belajar untuk memperdalam tentang iman ini. Jangan sampai kita tercerobohi dalam segala suatu hal yang iman kita menjadi tipis di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Sering kita mendengar dalam suatu dari segi hal yang ada di lingkungan kita. Ketika adanya orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat hal seperti ini, ketika kita melihat orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan kata lain kematian, seharusnya kita bisa belajar dari sini. Bahwa suatu saat nanti kita akan seperti dia atau kita akan jalani apa yang mereka jalani. Tetapi pada dasarnya kita nggak mau untuk belajar seperti itu, tidak bisa mengambil hikmah-hikmah yang terjadi di depan mata kita. Yang terjadi adalah kita cuek-cuek bebek. Alias apa? Alias ketika kita melihat suatu kematian adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Seharusnya ketika kita mendengar atau melihat segala kematian yang ada di depan kita, melihat orang meninggal, melihat mereka yang sudah pulang duluan, seharusnya bisa menambah kekuatan iman pada diri kita, terutama di umur-umur seusia kita. Memang benar, kematian tidak ada orang tahu. Justru karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bisa mawas diri, selalu memohon kepada Allah dengan salat taubat nasuhah. Dengan sebenar-benarnya kita taubat, tidak mengulangi lagi. Sehingga tercerminkan dalam diri kita adalah untuk senantiasa menjaga diri kita dari segala perbuatan yang mungkar. Dari segala perbuatan yang batil. Dari segala perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Sehingga detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kita setidaknya melimit kejadian-kejadian yang seharusnya kita lakukan di luar perintah Allah, yaitu menjalankan kemaksiatan. Kemaksiatan kita limit sehingga kita menjauh dari kemaksiatan itu sendiri. Nah, kembali inilah merupakan suatu ciri-ciri orang yang bisa merawat iman kita. Salah satu Allah sayang kepada hambanya adalah dengan adanya kematian. 5 tanda Allah yang rindu pada kita adalah salah satunya. Yang pertama adalah ketika kita sering ingat dengan kematian. Disebutkan dalam surat Al-Waqiah, "Falaula idza balagatil khulqum
Falaula idza balaghatil kulkum falaula idza balaghati. Jika begitu mengapa ketika nyawa telah sampai di sini kita tidak bisa mencegah kulkum di kerongkongan. Jadi kalau nyawa sudah di sini bagaimana kita bisa mencegah? Makanya berusahalah untuk bisa taubat, taubat dan taubat. Ingat apa yang terjadi, banyak iblis yang berusaha menyesatkan kita ketika kita nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kala idza balaqati taraq wa qilla man raq wa dhanna annahul firaq. Wa antum khina idzin tanzurun wa antum dan kamu khina idzin ketika itu tanzurun melihat. Wa nahnu dan kami akrabu ilaihi, akrabu lebih dekat. Ilaihi kepadanya di sini Allah minkum daripada kamu. Walakin la tubsirun tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum maka mengapa jika kamu memang tidak khairu madinin dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu? Maka di sini ada menentukan. Ketika nyawa masih di kerongkongan ini menentukan sekali. Mereka yang ahli ibadah ketika nazaknya seketikanya di kerongkongan ini tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah sudah tentukan dengan kalimat tauhid, maka bisa dikatakan mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mereka yang kita tidak bisa di luar nalar. Kerjaannya seperti apa, seakan-akan zalim, seakan-akan jelek di mata ulama, seakan-akan jelek di mata masyarakat. Tetapi ketika dia nazaknya bisa mengucapkan syahadat, ingat sama Allah, dan Allah memberikan suatu hidayah, mereka bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kematian-kematian ini mau su'ul khatimah, mau husnul khatimah, hanya Allah yang tahu. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Ketika mayat sudah mau diberangkatkan, dia seperti terdorong ingin cepat ke makam. Seperti ada yang mendorong bahwa itu dan ringan sekali. Padahal ketika hidupnya dia biasa-biasa saja. Dia bukan golongan seorang ustadz, seorang ulama, bukan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Yang kadang-kadang di luar nalar kita. Kemudian apa yang terfikir dalam kita, amalan apa yang mereka kerjakan. Sehingga tercerminlah suatu hal, pertanyaan demi pertanyaan. Kok ringan sekali, kok begini, kok begini. Makanya perbanyaklah ketika kita hidup ini dengan kita menanamkan suatu amalan, yaitu husnul amal. Menanamkan suatu kebaikan. Jangan membuat pikiran orang atau sesuatu hal yang menyakiti perasaan seseorang. Meskipun itu satu kata, dua kata, janganlah menyakiti kata-kata kita pada orang yang kita ajak ngobrol. Yang kita ajak ngomong. Dalam sikap, suasana, maupun tempat, jangan sampai menyinggung perasaan seorang. Karena apa? Karena ini merupakan suatu benih-benih terjadinya suatu munculnya su'ul amal. Mari. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang benar-benar perfect di mata Allah. Semua dalam keadaan tidak bagus. Dalam keadaan banyak dosa, dalam keadaan banyak sekali bintik-bintiknya, yaitu bintik-bintik maksiat. Tetapi mereka yang selalu ingat dengan ini, maka mereka akan bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka yang tidak mengingat dengan suatu hal kejadian seperti ini, justru dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terlemparlah dia dengan segi berbagai macam kemaksiatan menjerumuskan dia sehingga dia tenggelam di situ. Mereka yang dibuka ini pintu hidayahnya,
dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sering mengingat kematian-kematian yang ada. Setiap ada kematian selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat. Setiap kita berangkat, dia berangkat, kemudian ditunjukkan segala suatu hal yang berujung dengan kematian. Ingat lagi. Ini pertanda bahwa mereka disayang oleh Allah Subhanahu, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz Taktib Ustaz Mulia. Dengan hal seperti ini, mari amalan yang Ustaz berikan pada antum semua jalankan, yaitu sholat ketika bangun tidur jam 3. Ayo bangun semua. Ayo budayakan ini semua untuk kita bangun jam 3. Kemudian kita jalankan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kemudian kita jalankan sholat sunnah apa? Sholat sunnah taubat 2 rakaat. Kemudian kita jalankan sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajud bihi nafilatan lak. Asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jalankan 2 rakaat. Habis itu sholat hajat 2 rakaat. Kemudian sholat witir. Habis sholat witir baca istighfar 100 kali minimal. Kemudian baca apa? Baca sholawat 100 kali minimal. Sampai nanti menjelang sholat qoblal subuh. Karena sholat qoblal subuh itu khairu ma fiha. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jalankan semua ini secara istiqomah tiap hari. Habis sholat subuh kita membaca surat-surat yang sudah ditentukan, yaitu termasuk surat Waqiah, surat Al-Mulk, kemudian surat Rahman dibaca, kemudian surat yang lainnya, surat Kahfi 1-10 ayat aja. Surat Sajdah dibaca, ayat kursi dibaca, kemudian daripada surat akhir Al-Baqarah 186 itu dibaca, surat Yasin dibaca. Ini istiqomahkan tiap hari dibaca sekali-sekali. Belum lagi mengaji yang lainnya, bisa ngaji 1 hari bisa 4 juz, alhamdulillah. 1 juz, alhamdulillah, sebisa kita. Yang penting di mata Allah kita bisa istiqomah. Secara tidak langsung kita menambahkan suatu amal. Husnul amal, husnul amal. Sehingga ini akan menjadi suatu amalan yang akan membackup kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita tidak tahu. Antum tidak tahu, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Makanya kita lakukan sholat sunnah seperti tadi yang Ustaz sebutkan. Untuk apa? Memohon kepada Allah agar jangan dipanggil dalam kondisi yang kita belum siap. Belum siap dalam hal apa? Termasuk hutang-hutang kita belum lunas. Kita harus lunasi hutang-hutang di dunia dulu. Kemudian kita harus persiapkan amal-amal di dunia ini sebagai bekal kita. Ingat, umur 40, umur 50 peringatan, 60, paling lama-lama 63, paling lama lagi 70, 80 sudah saringan. Jarang. Apalagi laki-laki. Perempuan masih bisa mungkin dipanjangin umurnya untuk bisa taubat. Tetapi laki-laki selalu sering dipanggil lebih awal daripada perempuan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah kita kaji 1 ayat 2 ayat tadi dengan surat Al-Waqiah tadi. Fala idza balaqatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Wa aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun. Fala in kuntum khairu madinin tarji'u in kuntum syadiqin. Tarji'unaha, kamu tidak mengembalikan apa yang namanya in kuntum jika kamu syadiqin, orang yang benar. Kita harus selalu mohon pada Allah agar apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan dari pagi sampai malam ini, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dengan kita bisa mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, maka kita akan ditambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya seandainya kita menjadi hamba Allah yang kufur, tidak bisa bersyukur, tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih sekali. Sangat pedih sekali. Senantiasa sedekah kita lakukan, kita dapat uang atau dapat rezeki, apapun harta yang kita makan pasti jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi rebutan. Ya kalau kita punya anak yang awalid soleh, itu anak yang soleh bisa mendoakan waktunya, enggak apa. Kalau kita punya ugul walidin, apa yang terjadi? Anak yang durhaka, kita belum mati, belum ada 7 hari, ya, harta sudah jadi rebutan. Dan ini tidak mengenakkan ketika kita berada di alam barzakh. Anak sudah berebutan waris. Artinya apa yang kita cari selama di dunia tidak ada berkahnya sama sekali. Kemudian harta ini kita sedekahkan, ini yang paling bagus. Ujungnya adalah, lahirnya ada suatu pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini senantiasa bermanfaat buat kita semua. Selalu mengingatkan sementara meskipun cuma 1 ayat. Selalu mengajak suatu hal kebaikan meskipun dengan 1 ayat, 2 ayat. Tetapi bisa istiqomah. Mari, rasa istiqomah yang ini yang paling penting buat kita. Kita senantiasa bisa ngaji bareng, bisa membahas bareng secara istiqomah tiap pagi dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz berikan. Mudah-mudahan amalan yang kita jalankan dengan zikir, sholawat 1000 kali, kemudian istighfar 1000 kali tiap pagi akan membuahkan suatu hasil bahwa kita dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya dalam Ustadz menyampaikan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.